Berhenti sebentar dan dengarkan, karena yang akan saya katakan ini bukan untuk semua orang, melainkan untuk kamu yang selama ini merasa dilihat terlambat, padahal sebenarnya sudah dipilih sejak awal. Ada sesuatu yang baru saja bergerak di dalam dirimu, dan kamu mungkin belum punya kata-kata untuknya, tetapi hatimu sudah tahu bahwa cara lama membaca hidupmu tidak lagi cukup. Kamu sudah membawa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang di sekitarmu, dan pesan ini akan menamai apa yang selama ini tersembunyi di balik diammu. Kamu telah menahan banyak hal yang tidak terlihat orang, dan tubuhmu tahu itu sebelum lidahmu sempat mengakuinya. Kamu bangun dengan dada yang berat, menatap layar ponsel tanpa benar-benar melihat, lalu menutupnya lagi karena tidak ada satupun pesan yang terasa benar-benar menjawab kekosonganmu. Di ruang tidur, di meja makan, di dalam mobil, atau saat air mengalir di kamar mandi, kamu sering merasakan seolah suasana yang sama sudah tidak lagi cocok dengan dirimu. Bukan karena kamu berubah menjadi asing bagi hidupmu, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu sudah tidak mau terus hidup dengan kebisingan yang dulu kamu terima sebagai normal. Dan ketika kamu berkata dalam hati, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebenarnya ada bagian dari dirimu yang sedang menolak kebohongan lama. Itu sebabnya kelelahanmu bukan sekadar lelah biasa. Itu adalah tanda bahwa hatimu menolak memakai topeng yang sama sekali lagi. Yang sedang terjadi padamu bukan kebetulan, dan bukan pula kekacauan tanpa makna. Ada pola yang sedang dibongkar, dan ketika pola itu dibongkar, yang terasa seperti penundaan ternyata sering menjadi perlindungan, pemisahan, atau persiapan yang lebih dalam. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini muncul di siang hari yang sunyi, di malam yang panjang, di percakapan yang tiba-tiba terasa kosong, dan di pintu yang tidak terbuka walau kamu sudah mengetuk dengan jujur. Kamu juga akan melihat mengapa hatimu menjadi Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. lebih peka daripada sebelumnya. Mengapa kamu tidak bisa lagi menelan penjelasan yang dangkal, dan mengapa diam terasa lebih berat daripada biasanya? Kamu tidak sedang diminta menjadi orang lain. Kamu sedang dipulangkan ke dirimu yang paling benar. Lihat satu hari yang sangat biasa. Kamu duduk dengan minuman dingin yang mulai mengembun di meja, sementara rumah tetap sibuk dengan bunyi kecil yang tidak benar-benar menenangkan. Ada sudut ruangan yang tampak sama seperti kemarin, tetapi kamu berdiri di dalamnya dengan perasaan yang berbeda, seolah udara di sana sudah tidak sepenuhnya milikmu lagi. Kamu menatap jam, lalu menatap pintu, lalu menatap notifikasi yang tidak membawa kabar apapun, dan tubuhmu tetap tahu bahwa ada sesuatu yang tertahan. Bahu yang kaku, napas yang pendek, mata yang mudah lelah, semuanya ikut mengaku bahwa kamu tidak sedang hidup di ruang yang sama seperti dulu. Dan di tengah semua itu, kamu merasakan bahwa tidak ada yang berubah, hanyalah kalimat yang diucapkan orang-orang yang belum belajar mendengar getaran batin. Yang berubah justru kamu.
Yang bergejolak justru kesadaranmu, dan itu membuat ruang lama mulai terasa sempit. Kamu peka bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu menangkap apa yang orang lain lewatkan. Kamu membaca nada yang tidak diucapkan, menahan diri saat semua orang ingin kamu menjelaskan terlalu banyak, dan menyimpan kesadaran yang tidak mudah kamu bagi karena kamu sudah terlalu sering salah dipahami. Kamu pernah mencoba membuat dirimu lebih kecil agar lebih mudah diterima, dan kebiasaan itu dulu terasa seperti jalan damai, padahal sebenarnya itu cara bertahan hidup. Sekarang, tubuhmu menolak cara itu. Kamu tidak lagi bisa mengabaikan isyarat kecil yang muncul saat seseorang berbicara, saat sebuah ruangan berubah, atau saat sebuah janji terdengar manis, tetapi tidak membawa damai. Itu sebabnya kepekaanmu bukan beban tanpa arti. Itu adalah tanggung jawab yang sedang dibentuk. Dan tanggung jawab selalu terasa berat sebelum terasa mulia. Ada juga tekanan yang tidak datang dengan wajah jahat, tetapi dengan wajah biasa. Ia datang melalui kesibukan yang membuatmu tidak sempat mendengar dirimu sendiri, melalui perbandingan yang membuatmu merasa selalu terlambat, melalui orang-orang yang terus meminta lebih banyak darimu, sementara mereka tidak pernah belajar menanyakan apa yang terjadi di dalam hatimu. Kamu tahu betul bagaimana rasanya menjawab pesan dengan tangan yang letih, lalu menatap layar dan merasa ada sesuatu yang menghabiskan tenagamu tanpa pernah memberi kehidupan kembali. Kamu juga tahu bagaimana sebuah percakapan bisa meninggalkanmu lebih kosong daripada saat percakapan itu dimulai. Aku tidak bisa terus begini, begitu kata hatimu, meski kamu belum mengucapkannya keras-keras. Dan itu bukan bunyi pemberontakan, itu bunyi kesadaran yang mulai jujur. Kesadaran selalu mengganggu sistem lama sebelum ia menenangkan jiwa. Tokoh lama yang paling mirip dengan perjalananmu sering tampak seperti Yusuf sebelum waktunya terbuka. Ia membawa sesuatu yang besar di dalam dirinya, tetapi ia harus melewati sumur, rumah asing, dan ruang yang tidak mengerti dirinya sebelum makna hidupnya terlihat. Kamu juga pernah merasa seperti berada di tempat yang salah pada musim yang benar, seolah ada janji yang belum mati tetapi masih tersembunyi dari pandangan orang lain. Seperti Yusuf, kamu belajar bahwa penglihatan yang benar seringkali datang lebih dulu daripada pengakuan dari luar. Dan seperti Yusuf, kamu mungkin tidak sedang ditolak oleh hidup, melainkan sedang dijauhkan dari versi akhir yang terlalu kecil untukmu. Itu sebabnya kebingunganmu bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Itu bisa jadi tanda bahwa jalanmu lebih jauh daripada yang orang lain sanggup lihat sekarang. Kalau kamu terus berpura-pura bahwa semuanya biasa saja, yang akan menanggungnya bukan hanya pikiranmu, tetapi juga napasmu, tidurmu, dan ketenanganmu. Pola yang tidak diakui selalu kembali dalam bentuk lain, dan biasanya ia datang sebagai pengulangan yang melelahkan. Percakapan yang sama, rasa yang sama, pintu yang sama, penantian yang sama. Kamu mulai merasa bahwa jiwa menginjak rem sementara hidupmu tetap ingin melaju, dan ketegangan itulah yang membuatmu sulit diam. Di dalam dirimu ada bagian yang sudah tahu, tetapi bagian lain masih mencoba menyelamatkan citra lama. Itulah sebabnya rasa tidak nyaman ini bukan musuh, ia adalah bel yang lembut tetapi tegas. Bila kamu mengabaikannya, kamu tidak menjadi lebih tenang. Kamu hanya menjadi lebih terbiasa dengan suara yang salah. Jika sebagian dari tanda ini sudah menyentuhmu, jika dadamu sempat mengendur saat kamu mendengarnya, type 888 di komentar. Angka itu bukan mantra, melainkan tanda kecil bahwa kamu mengakui apa yang sedang dikonfirmasi. 3 angka itu menjadi cara sederhana untuk berkata bahwa hatimu menangkap sesuatu yang nyata walau belum selesai dipahami. Type 828 lalu kembali kepadaku.
Jangan berhenti di pintu yang baru saja terbuka, karena yang berikutnya lebih dalam daripada sekadar tanda. Apa yang paling kuat di dalam dirimu bukan kebetulan, dan apa yang paling sering kamu tahan juga bukan sekadar sifat. Ada pola lama yang membuatmu menunggu izin terlalu lama, merapikan kata-kata terlalu banyak, dan menaruh suara batinmu di belakang suara orang lain. Kamu belajar cepat membaca suasana, tetapi lambat mempercayai dorongan sendiri, karena dulu kamu mengira itu adalah cara aman untuk tetap diterima. Padahal yang sedang terbentuk di belakang kebiasaan itu adalah ketakutan untuk bergerak sebelum orang lain memberi nama atas hidupmu. Kamu tidak malas, kamu terlatih untuk menahan diri. Kamu tidak kosong, kamu terlalu sering menyimpan sesuatu agar tidak dipakai melawanmu. Dan selama pola itu masih memegang pintu, kamu akan terus merasa seolah ada rem yang tidak terlihat. Masalahnya ada pada tempat lama yang terlalu lama diberi otoritas atasmu. Kamu mungkin terus menunda langkah karena kamu tidak ingin mengecewakan siapapun, atau karena kamu takut kalau ketaatanmu akan membuatmu sendirian. Kamu mungkin terbiasa menyebut tenang apa yang sebenarnya adalah menghilang sedikit demi sedikit. Disinilah perang batinmu menjadi nyata, karena pikiranmu mencoba menjelaskan semuanya dengan alasan yang rapi, sementara tubuhmu bereaksi seperti sedang diminta tinggal di kamar yang sudah tidak aman lagi. Rohmu tahu arah, tetapi kebiasaan lama masih memintamu menunggu lebih lama. Itu sebabnya kamu lelah, kamu sedang ditarik keluar dari identitas bertahan hidup yang sudah terlalu lama kamu pakai. Ada perbedaan antara ketenangan yang benar dan kelelahan yang menyerah. Kamu pernah duduk di ruang tamu yang ramai, mengangguk pada percakapan yang tidak lagi masuk ke hatimu, lalu pulang dengan rasa seperti meninggalkan sebagian dirimu di sana. Di titik itu, kamu tidak sedang kurang iman. Kamu sedang menyadari bahwa beberapa lingkungan hanya hidup dari versi dirimu yang diam. Dan ketika kamu mulai bertumbuh, sebagian orang tidak tahu bagaimana berbicara kepadamu tanpa kembali menjadikanmu kecil. Itu sebabnya kamu harus belajar membedakan mana yang menuntun, mana yang menguras, mana yang mengajakmu maju, dan mana yang hanya meminta kamu tetap sama agar mereka tidak perlu berubah. Kejelasan itu tidak menciptakan kecurigaan, kejelasan menciptakan batas yang sehat. Ada strategi lama yang mencoba memperlambatmu dengan hal-hal yang tampak mendesak tetapi tidak penting. Ia mengisi hari-harimu dengan detail kecil, membuatmu lelah sebelum kamu sempat berdoa dengan jernih dan menaruh keraguan di tempat yang seharusnya diisi oleh ketulusan. Kamu menjadi sibuk tetapi tidak utuh. Kamu menjadi responsif tetapi tidak terarah. Dan di dalam kebisingan itu, suara yang lebih halus sering tenggelam. Namun suara yang benar tidak hilang hanya karena tertutup sejenak. Ia menunggu kamu berhenti memberi makan kebisingan. Itulah sebabnya kamu mulai merasa jenuh terhadap hal-hal yang dulu terasa penting. Jenuh kadang adalah pintu awal dari kebebasan. Sekarang kamu berdiri di ambang keputusan yang tidak lagi bisa kamu tunda. Kamu sudah terlalu lama menjelaskan diri kepada orang-orang yang memang tidak dimaksudkan untuk menjadi hakim atas hidupmu, dan penjelasan itu tidak pernah memberi damai yang kamu harapkan. Kamu merasa di dalam dada ada pintu yang menahan napas terakhirnya sebelum terbuka, dan kamu tahu bahwa menunggu pengakuan penuh dari luar hanya akan menunda kebenaran yang sudah berada di dalam. Kamu tidak dipanggil untuk terus berdebat dengan suara lama. Kamu dipanggil untuk menanggapi apa yang telah diizinkan terlihat. Dan ketika kamu berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah terang, langkahmu menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Ketenangan itu bukan pasrah, ketenangan itu adalah otoritas yang tidak perlu berteriak. Bayangkan sebuah sumur yang lama, tertutup papan dan debu. Orang-orang yang lewat hanya melihat permukaan tanah,
lalu menyimpulkan bahwa di sana tidak ada apa-apa lagi. Padahal kedalaman itu masih menyimpan air yang pernah menjaga seluruh rumah tetap hidup. Begitu juga denganmu, karena banyak orang mengira diammu berarti kosong, padahal sebenarnya ada kedalaman yang tidak mereka kenal. Sumur itu tidak kering. Ia hanya tertutup terlalu lama oleh hal-hal yang bukan miliknya. Kamu juga tidak hilang. Kamu hanya ditutupi oleh musim yang salah, oleh suara yang salah, dan oleh kebiasaan untuk bertahan lebih lama daripada yang seharusnya. Dan sekarang, sesuatu di dalam dirimu mulai menggeser penutup itu. Kamu perlu membiarkan gambar itu tinggal lebih lama di hatimu. Ada kedalaman yang tidak rusak hanya karena tidak segera dipakai, dan ada bagian dari hidupmu yang selama ini diselamatkan justru dengan tidak dibuka untuk semua orang. Kamu pernah mengira penundaan berarti penolakan, tetapi ternyata tidak semua yang tertutup itu hilang. Beberapa hal disembunyikan agar tidak tercemar oleh tangan yang salah. Kamu mungkin pernah merasa seperti menunggu terlalu lama, tetapi sumur yang benar tahu kapan airnya harus dipanggil keluar. Dan ketika penutupnya mulai bergerak, perasaan yang muncul bukan histeria, melainkan kelegaan yang sunyi. Itu sebabnya kamu harus belajar membaca kelegaan seperti membaca janji. Apa yang dilepaskan dengan damai seringkali lebih benar daripada apa yang dipaksa dengan panik. Ada bagian dari sejarahmu yang dibentuk pada masa ketika kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan sangat hati-hati. Kamu belajar tidak menampakkan semua yang ada di dalam, karena dulu tidak semua orang mampu memegangnya dengan hormat. Itu membuatmu ahli bertahan, tetapi juga membuatmu terbiasa menutupi sumber hidupmu agar tidak diambil mentah-mentah. Seperti sumur yang diberi penutup demi keselamatan, hatimu pun pernah dilapisi lapisan yang berat agar tidak mudah dikuras. Lapisan itu pernah berguna, tetapi apa yang dulu melindungi kini tidak boleh menjadi penjara. Kamu tidak bisa terus menyebut perlindungan sebagai identitas. Yang sedang bergerak sekarang adalah perbedaan antara dijaga dan dikurung, dan kamu sedang belajar bahwa keduanya tidak sama. Orang yang tak mengerti kedalaman sering mengukur nilaimu dari apa yang terlihat di permukaan. Mereka menilai diam sebagai kurang percaya diri, menilai tertutup sebagai kurang matang, menilai perlahan sebagai kurang dipakai. Tetapi sumur tidak bekerja seperti rak pajangan. Ia bekerja seperti rahasia yang setia menunggu saat yang tepat. Begitu juga kamu, ada sesuatu yang tetap hidup di bawah penutup, bahkan saat orang lain mengira semuanya berhenti. Dan justru karena itu, kamu tidak boleh menyerah pada suara yang menyuruhmu membuktikan dirimu terlalu cepat. Beberapa bukti hanya muncul setelah penutupnya diangkat. Yang sekarang kamu rasakan adalah gerakan pertama dari pembukaan itu. Kamu mungkin masih ingat saat kamu mencoba menjelaskan dirimu dan malah semakin disalahpahami. Kamu mengulangi maksudmu, mengurangi nada, menambah rincian, lalu pulang dengan dada yang makin rapat. Itulah cara lama yang membuatmu percaya bahwa semakin banyak kamu menerangkan, semakin besar kemungkinan orang mengerti. Tetapi ada kalanya, penjelasan justru memperpanjang penutup. Ada hal yang hanya bisa dikenal ketika ia diberi ruang untuk bernapas tanpa dibela. Kamu tidak harus membuktikan kedalamanmu kepada semua orang. Kamu hanya perlu membiarkan kedalaman itu kembali memimpin langkahmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan mulai melihat bahwa apa yang terasa seperti kebuntuan sebenarnya adalah penahanan yang penuh maksud. Di pagi yang sunyi, ketika kamu menyentuh cangkir hangat atau membetulkan jendela yang sedikit terbuka, kamu akan merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu tidak mau lagi berputar di tempat. Sumur itu mulai berdenyut, bukan dengan suara keras, tetapi dengan gerak yang tidak bisa disangkal. Kamu mendengar gema air di dalamnya, walau belum semuanya terbuka.
kamu mulai sadar bahwa yang menahanmu bukan kurangnya isi, melainkan musim yang belum tepat, dan itu mengubah cara kamu memandang penantian. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai hukuman, kamu melihatnya sebagai penjagaan. Saat penutup mulai longgar, jangan buru-buru panik. Apa yang disimpan dengan bijak sedang bersiap untuk dilihat dengan benar. Jika gambar yang baru saja saya tuntun itu menetap di tempat yang tak bisa kamu jelaskan sepenuhnya, type tulisan ini di komentar, "Aku melihat itu." Jangan menunda pengakuan itu, karena ketika kamu menuliskannya, kamu mengizinkan kesadaranmu berhenti berpura-pura tidak tahu. Kalimat itu sederhana, tetapi ia menandai bahwa kamu sudah menangkap gerak yang sedang dibuka. Type "aku melihat itu", lalu kembali kepadaku. Jangan tinggal di permukaan, karena yang seterusnya akan menuntunmu dari pengenalan menuju pemulihan. Sekarang kamu tidak sedang diminta membangun identitas baru dari nol. Kamu sedang diajak kembali ke apa yang sudah benar sejak awal, sebelum rasa takut, tekanan, dan penundaan menutup pandanganmu. Kamu mulai melihat bahwa banyak keputusan yang kamu sebut terlambat sebenarnya hanya menunggu hati yang cukup tenang untuk menerimanya tanpa memecahkannya. Kamu sudah cukup lama hidup dalam mode bertahan dan tubuhmu lelah karena terus menyiapkan diri untuk hal-hal yang belum terjadi. Tetapi ketika kamu kembali ke sumber yang benar, kamu tidak perlu menahan napas untuk menjadi kuat. Kekuatan yang dipulihkan selalu lebih lembut daripada kekuatan yang dipaksakan. Dan justru karena itulah ia bertahan lebih lama. Ada dua kebiasaan sederhana yang mulai membentukmu kembali. Yang pertama adalah diam beberapa menit di pagi hari sebelum tanganmu menyentuh ponsel, supaya hari tidak dimulai dari suara orang lain. Yang kedua adalah menulis satu kalimat jujur tentang apa yang sedang kamu rasa, lalu membacanya kembali tanpa membela diri dan tanpa menjelekkan dirimu sendiri. Kebiasaan kecil ini tampak sederhana, tetapi ia mengajar jiwamu bahwa kebenaran tidak selalu harus berteriak untuk menjadi nyata. Kamu memberi ruang bagi hatimu untuk bernapas sebelum dunia mengambil alih. Dan dari ruang kecil itu, arah mulai kembali terasa. Langkahmu tidak menjadi spektakuler, tetapi menjadi jernih. Ada juga cara lain untuk merawat apa yang sedang dipulihkan. Kamu mulai mengaudit damai dengan menanyakan, sebelum menerima undangan, percakapan, atau beban baru, apakah hal itu memperluas hidupmu atau justru mengeraskan dadamu? Pertanyaan itu tidak egois. Pertanyaan itu jujur. Kamu belajar bahwa tidak semua kesempatan adalah panggilan dan tidak semua kedekatan membawa kehidupan. Ketika kamu memeriksa ruangan, pertemuan dan responsmu dengan tenang, kamu sedang melindungi sumur yang baru dibuka agar tidak kembali ditutup oleh kebisingan. Itu sebabnya batas menjadi bentuk ibadah yang sangat praktis. Batas yang sehat tidak menolak kasih. Batas menjaga kasih agar tetap jernih. Kamu mungkin akan menemukan bahwa beberapa pintu tertutup bukan karena kamu ditolak, melainkan karena kamu sedang dijauhkan dari ritme lama yang akan mengurasmu. Ada penundaan yang melindungi, ada jarak yang menyelamatkan, dan ada keheningan yang mencegahmu menukar damai dengan kepura-puraan. Kamu tidak selalu akan mengerti semua alasan di awal, tetapi tubuhmu sering mengerti lebih cepat daripada logikamu. Saat hatimu tidak lagi dipaksa menjelaskan semua hal, kamu mulai melihat bagaimana perlindungan bisa datang sebagai jeda. Dan jeda itu bukan kekosongan. Jeda itu adalah ruang di mana yang benar tidak terburu-buru rusak. Sekarang pilihanmu menjadi lebih sederhana daripada yang kamu bayangkan. Kamu berhenti berlari dari suara yang sudah jelas, berhenti menawar dengan rasa yang sudah terang, dan berhenti menyebut pengorbanan sebagai kebiasaan yang salah arah. Kamu mulai belajar menanggapi dengan tenang, memegang arah dengan hati yang utuh, dan melepaskan apapun yang hanya memintamu mengulang luka lama. Ini bukan tentang tampil lebih rohani.
Ini tentang menjadi lebih jujur. Dan kejujuran selalu membuat langkah lebih ringan daripada sandiwara. Saat kamu tidak lagi memaksa dirimu masuk ke ruang yang tidak memeliharamu, hidupmu mulai kembali tersusun dengan lebih manusiawi. Jika sesuatu di dalam pesan ini menegaskan apa yang sudah kamu tahu diam-diam, biarkan kamu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, bukan sebagai angka, melainkan sebagai persetujuan bahwa apa yang terdengar di sini memang terdengar benar bagi jiwamu. Ada pengakuan sunyi yang tinggal di sana ketika kamu tidak perlu berdebat dengan kebenaran yang baik. Dan persetujuan kecil itu sering menjadi tanda bahwa hatimu sedang menyelaraskan diri. Biarkan itu berbicara tanpa suara. Lalu kembali kepadaku, karena kedamaian yang diakui selalu menuntun pada tindakan berikutnya. Ada seseorang yang langsung muncul di pikiranmu saat kamu mendengar ini, dan itu bukan kebetulan. Mungkin dia terlihat lelah meski terus bekerja keras. Mungkin dia tersenyum di luar tetapi memikul diam yang berat. Atau mungkin dia sudah lama membawa pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan. Kirimkan pesan ini kepadanya. Jangan sebagai saran, jangan sebagai promosi, melainkan sebagai pengantaran. Kamu tahu rasanya menerima sesuatu tepat saat kamu membutuhkannya. Dan sekarang kamu sedang menjadi tangan yang mengantar hal yang sama kepada orang lain. Itulah cara kepedulian bergerak tanpa banyak suara. Dan apa yang dibawa dengan niat seperti itu sering tiba tepat waktu bagi hati yang menunggu. Sebelum ini menutup, type kalimat ini di komentar. Aku adalah yang dipilih. Jangan menulisnya sebagai harapan, melainkan sebagai pengesahan atas apa yang sudah dibentuk sepanjang perjalanan ini. Kalimat itu bukan doa untuk menjadi sesuatu yang belum ada. Itu adalah penegasan bahwa kamu sedang mengingat identitas yang sudah lama menunggu untuk diucapkan dengan berani. Type aku adalah yang dipilih, lalu kembali kepadaku. Saat kamu menulisnya, kamu tidak menciptakan kebenaran baru. Kamu mengunci apa yang selama ini diam-diam dikenali. Sekarang semua bagian mulai saling terhubung, seperti air yang akhirnya kembali ke sumur yang selama ini dijaga di bawah penutup. Tanda-tanda yang kamu rasa di tubuhmu, berat yang kamu bawa di dada, percakapan yang terasa hampa, dan pintu yang tidak terbuka, semuanya ternyata bukan potongan acak yang terpisah. Mereka adalah satu kisah yang sama, kisah tentang sesuatu yang tidak mati, hanya tertutup. Kamu melihat bahwa keterlambatan bukan penghinaan, melainkan penjagaan dari yang salah. Kamu melihat bahwa diam bukan penolakan, melainkan ruang agar yang benar tidak rusak oleh suara asing. Kamu melihat bahwa dirimu tidak pernah hilang, kamu hanya sedang dipulangkan. Dan ketika kamu akhirnya mengerti itu, penutupnya tidak lagi terasa seperti hukuman, melainkan seperti tangan yang tahu kapan harus bergerak. Kamu diberkati karena kamu tidak tiba terlambat. Kamu diingat karena tidak satupun musim yang sanggup membatalkan apa yang telah ditanam dengan benar. Kamu tidak dibuang oleh diam. Kamu sedang dipersiapkan oleh diam. Kamu tidak dilupakan saat pintu tertutup. Kamu sedang dilindungi dari pintu yang salah. Dan sekarang, di tempat yang kelihatannya biasa saja, ada banyak hati lain yang menerima pengenalan yang sama secara diam-diam di banyak rumah, di banyak malam, di banyak ruangan yang tenang. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak perlu berteriak agar nyata, sesuatu yang bekerja dalam keheningan dan tetap kuat saat dunia tidak memperhatikan. Terimalah apa yang kembali, pegang dengan lembut, dan berjalanlah dengan tenang. Tertutuplah. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental.
Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.